Jangan menggunakan sepeda MTB kayak gini di jalan raya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di era new normal ini banyak sekali masyarakat kita, khususnya masyarakat Indonesia yang berolahraga ya. Salah satunya berolahraga dengan menggunakan sepeda. Video kali ini saya akan memperkenalkan satu brand lokal yang harganya cukup lumayan murah ya, bisa terjangkau oleh masyarakat kalangan bawah. Brand ini masih berada di bawah naungan Pacific Bikes ya. Ini sepeda brand lokal dengan tipe 2689 RS. Kita cari tahu langsung bagaimana keunggulan dan kelemahannya dari sepeda ini ya. Oke, kita mulai dari stangnya ya. Ini panjangnya sekitar 60 sampai 70 cm. Yang kedua yaitu ini ya, shifternya, atau kalau dari motor itu gigi ya, gigi shifternya ini satu paket sama rem ya. Ini rem depan dan ini shifter juga nih, ini rem belakang. Tapi untuk shifter ini saya udah ganti ya, karena kemarin itu rusak dibawa ke gunung ya, tahu-tahunya rusak nih. Gak kuat ini sebenarnya shifter bawaan, tapi udah saya ganti sama shifter yang baru ini. Oke, kita turun ke bawah. Ini ada suspensinya ya. Suspensinya sayang sekali cuma satu ya, cuma yang ada yang bagian depan. Kalau di belakang itu gak ada suspensi, tapi lumayan untuk meringankan bebannya saat di jalan-jalan bebatuannya. Nah, oke, untuk ukuran bannya ini 26 ya, 26-27. Untuk sistem pengereman sepeda ini menggunakan double disc ya, atau sistem cakram, rem cakram ya. Itu yang belakang. Dan ini speednya, pengoperasian giginya ini ada 7 percepatan ya. Nah, dan yang depan ada 3 percepatan. Cuma kalau yang depan itu biasanya tidak berfungsi ya, katanya sih cuma penyeimbang yang belakang aja, yang depan itu. Karena saya jarang menggunakannya yang depan, jadi saya kunci ya. Dan ini handle-nya ya, handle-nya ini bisa otomatis ya, gak perlu pakai kunci, tinggal dibuka ini aja, dibuka untuk bagian tinggi ataupun rendah. Kalau jalanan terjal kita turunin ke bawah, kalau jalanannya bagus kita naikkan, atau waktu ditanjakan kita naikkan aja. Dan ini untuk minumnya sebenarnya ini jual terpisah ya, nggak ada ya, ininya juga nggak ada nih, cuma ada lubangnya aja. Ininya beli terpisah sama ini tempat minumnya. Oke, setelah kita tahu keunggulan dari sepeda ini, sekarang kita cari tahu langsung bagaimana ataupun apa kekurangan dari sepeda ini. Oke, yang pertama ini dari ban ya. Ini kalau di jalan tanah itu gak enak banget, ini licin. Ini kekurangannya satu ya untuk ban. Tapi biasanya ada 2 jenis sih, ada yang berbentuk ban tahu, ada yang corak-corak seperti ini ya. Oke, yang kedua ini ya, handle-nya ini terlalu tipis banget nih, jadi kalau jarak jauh ini terasa sakit banget nih ya. Selanjutnya kekurangan dari sepeda ini yaitu ini ya,
Ini ada pinggiran ini, sebenarnya ini gak berfungsi sih. Ini sama ini terlalu berat ini. Kalau bisa sih diganti ya, ganti sama yang ringan, ininya sama yang ininya, karena ini gak berfungsi. Tapi dari sepeda teman-teman saya lihat ya, di sini itu bukan 3 nih, percepatan ini bukan 3 tapi 1 ya. Kenapa 1? Untuk supaya si sepeda lebih ringan ya. Selanjutnya yaitu ini ya, ini rangka ini, bahannya itu terlalu berat banget ini, jadi sebenarnya gak cocok nih kalau dibuat bersepeda di jalanan, berat. Tapi ini lumayan kuat kalau bersepeda untuk di seperti jalan-jalan terjal ya, jalan-jalanan yang ekstrim, ini kuat banget ini, cuma berat. Dan juga yang membuat sepeda ini berat banget yaitu ini ya, ini yang membuat sepeda berat. Kalau bisa sih dicopot aja ininya ya, biar agak ringan sepedanya. Selanjutnya kekurangan dari sepeda ini ya, bagian belakang gak ada suspensi ya, cuma di bagian depan aja ya, namanya juga sepeda murah ya, jadi cuma 1 suspensinya, itu di depan, di belakang nggak ada. Dan yang terakhir ini ya, RD nya cuma menggunakan 7 percepatan. Kalau sepeda zaman sekarang sih udah menggunakan 9, 11 ataupun 12 ya, 12 percepatan ini. Tapi sih ini bisa kalau yang kayak ginian bisa di-upgrade lagi ya. Cuma kalau di-upgrade, ini di-upgrade tetapi rangkanya tetap berat, ini percuma aja di-upgrade gitu. Lebih baik dia udah gini aja gitu. Syukuri aja dengan harga semurah ini bisa mendapatkan sepeda yang seperti ini sih, lumayan. Harga sepeda ini sekitar 1,5 juta sampai 2 jutaan ya. Tapi jangan coba-coba menggunakan sepeda ini ke jalan raya. Kenapa? Karena gak cocok banget gitu. Karena ini sepeda berat banget ini. Gak cocok untuk di jalanan aspal ya. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Salam Indonesia sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.